Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita ditakdir untuk bertemu kembali dalam ngaji akidah bersama. InsyaAllah kali ini akan kita sampaikan tentang contoh-contoh keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan juga keyakinan-keyakinan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Untuk yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tafsir Fid Din, bahwa contoh-contoh keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah, beliau mengatakan qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain fi bayani i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah as-salim. Penjelasan tentang akidah ahli sunnah yang lurus. Di situ disebutkan fahuwa an ta'lam annal alama bi jami'i arkanihi wa atsamih wa ma yashtamilu alaihi min anwa'in nabati wal hayawanat wa jami'il af'ali wal aqwal wal i'tiqadat kullaha makhluqun. Beliau mengatakan bahwa alam semesta dan seisinya, yang termasuk juga tumbuhan-tumbuhannya, wal hayawanat, hewan-hewannya, bahkan perbuatan manusianya, bahkan ucapan manusianya, dan keyakinan-keyakinan manusia seluruhnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah ada di alam semesta sesuatu terjadi melainkan itu pasti makhluk dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hadirin rahimakumullah, keyakinan kita ahlu sunnah, selain yang pertama tadi bahwa kita yakin semuanya adalah ciptaan Allah, yang kedua hampir berkaitan, yaitu anta'lama annal makhluqa la budda lahu min khaliq. Bahwa akidah ahlu sunnah meyakini setiap sesuatu pastinya butuh sang pencipta, yang mana tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah sang pencipta seluruh sesuatu. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu tercipta tanpa pencipta, tercipta dengan sendirinya, am humul khaliqun, ataukah alam semesta ataupun isinya alam semesta manusia itu tercipta dengan sendirinya, mereka penciptanya? Pasti jawabannya adalah tidak. Ini contoh salah satu ayat istifham ingkari. Istifham ingkari adalah satu istilah, satu ayat yang mana jawabannya pastinya tidak. Apakah mereka ciptakan dirinya sendiri? Jawabannya pastinya tidak. Siapa yang menciptakan mereka? Para manusia, para malaikat Allah, para jin, dan semua alam semesta tidak lain penciptanya adalah Allah. Bukanlah mereka tercipta dengan sendirinya. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan juga hadirin rahimakumullah, yang ketiga termasuk akidah, termasuk keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini anna khaliqal khalqi qadimun, bahwa pencipta semua sesuatu yaitu Allah bersifat qadim. Apa itu artinya qadim, hadirin? Qadim artinya adalah maha terdahulu. Maha terdahulu, ulama akidah mengatakan arti al-qadim atau maha terdahulu tidak lain adalah labtida'a li wujudih. Adanya Allah tidaklah didahului dengan permulaan. Labtida'a, tidak ada permulaan, li wujudih, untuk keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin dan kita tahu bahwa hanyalah Allah yang bersifat qadim, bahwa hanyalah Allah yang maha ada tanpa didahului ketidakadaan, tanpa didahului permulaan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya ada, tapi pasti diawali dengan ketidakadaan atau diawali dengan permulaan. Contohnya misalnya kita manusia, kita sekarang bersifat ada, tapi kalau kita ke belakang, beberapa waktu ke belakang, kita diawali dengan tidak adanya kita, baru ketika kita ditakdirkan oleh Allah terlahir, barulah kita bersifat ada. Berarti adanya manusia diawali sempat tidak ada. Begitu pula seluruh makhluk-makhluknya Allah. Langit, meskipun sekarang ada langit,
Tapi kalau beberapa waktu ke belakang kalau kita undur, pastinya akan ada masa tidak ada langit, belum ada langit. Maka adanya langit diawali dengan ketidakadaan. Kapan mulai ada? Setelah Allah takdirkan itu ada. Dan itu semua untuk makhluk seperti itu. Dan berikutnya hadirin rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tsabitun maujudun, bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah maha ada. Allah maha ada, dan kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan adanya makhluk. Kita sebagai makhluk kita ada. Adanya kita butuh dengan tempat, yaitu bumi. Ataupun malaikat Allah, makhluk Allah butuh tempat, yaitu bisa langit ataupun bumi ataupun al-fadha, itu al-malaikat. Untuk jin pun ada dan butuh dengan tempat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, Allah maha ada, tidaklah seperti makhluk butuh tempat. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Berikutnya juga hadirin rahimakumullah, termasuk keyakinan akidah Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa bid'ah dibagi menjadi dua. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wal muhdatsatu minal umuri darban. Sesuatu yang baru dimunculkan atau tergolong bid'ah, sesuatu yang baru dimunculkan itu dibagi menjadi dua. Itu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga kita, masyarakat kita sering mendengar adanya bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Bahkan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam dalam kitabnya, beliau bahkan mengatakan bid'ah bisa terbagi menjadi 5. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, selain meyakini bid'ah terbagi menjadi 2, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu terbagi menjadi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang mana ayat mutasyabihat itu harus dijelaskan dengan ayat muhkamat, atau mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Dan insya Allah nanti akan ada sesi episode menjelaskan satu persatu tentang makna-makna yang kita sebutkan tadi. Ada sesi khusus tentang masalah bid'ah, ada sesi khusus tentang masalah ayat muhkamat ataupun ayat mutasyabihat, apa itu artinya, apa itu contohnya. Kita lanjutkan dulu contoh-contoh keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga meyakini bahwa mengirimkan doa atau membacakan lantunan ayat untuk sesama muslim yang telah meninggal, kita yakin itu adalah hal yang disyariatkan oleh agama, hal yang dibolehkan oleh agama. Dan juga meyakini bahwa ziarah kubur adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Berikutnya juga merupakan akidah Ahlus Sunnah adalah membolehkan tawassul ataupun istighosah. Tawassul dengan anbiya, tawassul dengan para nabi, bertawassul dengan orang-orang soleh, ataupun bertawassul dengan amal-amal kebaikan, itu adalah dibolehkan menurut pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan keyakinan-keyakinan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 1. Meyakini bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Qadariyah, yaitu contohnya adalah Jahm ibn Abi Safwan. Dia mengatakan manusia menciptakan perbuatannya dia sendiri, Allah menciptakan seluruhnya kecuali perbuatan manusia itu bukanlah ciptaan Allah, katanya seperti itu. Itu adalah akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita yakin semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa tauhid dibagi menjadi 3. Mereka menyebutkan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dan ini bukan merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya juga yang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengharamkan ziarah kubur, ataupun mengharamkan untuk membacakan atau mengirimkan doa untuk muslim selain ayahnya. Mereka mengkhususkan hanya doa anak untuk ayahnya sampai. Namun
untuk orang yang bukan ada keterkaitan keluarga itu mereka katakan tidak sampai. Mereka makanya melarang adanya tahlil, tidak setuju dengan adanya tahlil. Berikutnya hadirin rahimakumullah, termasuk juga akidah yang bukan merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengharamkan tawassul dan istighosah. Ini adalah contoh-contoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan contoh-contoh yang bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga meskipun sedikit nanti akan dikupas lebih panjang pada sesi-sesi khusus tentang masalah bid'ah, tentang masalah tawassul, tentang masalah istighosah, tentang masalah ziarah, tentang masalah-masalah yang lainnya dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, anak-anak kita dan semua yang kita cinta daripada melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terus diberi kekuatan untuk istiqomah, kuat iman Islam sampai bisa mengakhiri dengan husnul khotimah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.